Stand back, or he dies. Di Museum Arkeologi dan Antropologi California Utara, Manuel Montero, profesor di Universitas Seni Kuno, tewas akibat beberapa luka tusuk. Korban tertangkap CCTV memasuki museum sendirian pada jam 10.25 malam tadi, lalu mematikan CCTV. Di sini juga terdapat satu barang antik yang hilang dengan kaca yang dipecahkan, sebuah liontin suku Maya senilai $200.000. Jen sendiri sambil mengamati tulang rusuk fosil dinosaurus yang telah patah yang Jen yakini digunakan untuk memecahkan kaca tersebut. Can we get somebody to dust the Stegosaurus for prints, please? Sedangkan Rizby berbicara dengan seorang pria beraksen kental dari museum. Montero dikenal sebagai pedagang barang antik yang jujur. Ia sering berpergian ke Amerika Selatan dan memiliki kunci serta kode keamanan museum agar dapat menunjukkan artefak pada calon pembeli. Informasi itu lalu disampaikan pada Teresa, dan ketika tim memeriksa jasad korban, Montero terlihat mengenakan jam tangan kalkulator bertuliskan 6078. Dan Jen meyakini jika angka itu dibalik, maka akan terbaca seperti blok. Says blog. Ponsel korban dirusak oleh pembunuh, maka korban berimprovisasi untuk meninggalkan pesan kematian. Tim akan kembali ke CBI untuk meminta Van Pelt mencari apakah korban mempunyai website pribadi. Sedangkan di CBI, kali ini Madeleine yang mendapat giliran untuk diwawancarai LaRoche tentang kasus Todd Johnson. Rumor mengatakan bahwa Madeleine terlibat dengan salah satu korban Johnson, Rance Howard. Hal ini memberikan motif yang kuat untuk membakar Todd Johnson, yang tentu saja Madeleine menyangkal hal tersebut. Sekarang ke sisi ruang utama, Van Pelt menemukan blog pribadi Montero yang berjudul I Dig Dead People dan mengetahui bahwa ia menulis blog tentang liontin yang hilang 3 minggu lalu, yang dibawanya kembali dalam perjalanan terakhirnya. Seseorang yang tidak dikenal telah menghubungi Montero melalui blognya untuk menjadwalkan kunjungan. Sembari hasil sidik jari forensik keluar dari tulang rusuk fosil dinosaurus, tim mencoba mengembangkan beberapa petunjuk. Tersiar kabar bahwa bisnis Montero berkembang pesat sementara pedagang barang antik lainnya tutup atau merugi, yang perlu menjadi catatan. You and Rigsby go to the warehouse, see if you can find anything. Sekarang pindah ke sisi Jen yang baru memarkirkan mobilnya di parkiran bawah CBI. Dia menemukan Madeleine yang tampak gelisah dan sedang menghisap rokok. Sebelum Jen mengucapkan hal yang tidak melalui mentalisnya, Madeleine lebih dulu menceritakan apa yang sedang digelisahkan, yaitu LaRoche yang menduga Madeleine berselingkuh dengan Rance Howard untuk membuat sebuah motif. Jen pun hanya menasihati Madeleine untuk tidak menyembunyikan kebenaran dari LaRoche, karena pada akhirnya LaRoche akan mengetahui dan berdampak lebih menyusahkan. I wouldn't try to hide it from him. He'll find out eventually. Sekarang pindah ke Rigsby dan Cho, dikirim untuk memeriksa gudang milik Montero. Mereka menemukan 3 orang yang bekerja di sana, memuat barang-barang ke dalam truk. Dan terjadilah baku tembak. 1 kabur, 1 tertembak oleh Cho, dan 1-nya lagi menyerahkan diri. Saat Rigsby membuka barang yang sedang orang-orang itu muat, ternyata bukanlah barang antik, melainkan senjata. Kemudian dibawalah satu pria itu ke ruang interogasi, bernama Salvador, mengungkapkan bahwa Montero menyelundupkan senjata untuk kartel dan tentara swasta dengan imbalan barang antik dari pasar gelap. Teresa dan Jen mendengar dari balik kaca. Jen berpikir dari cerita Salvador, kasus ini terlihat seperti fiksi yang mencolok. Jen akan menunjukkannya pada Teresa. Dia masuk ke ruang interogasi dan bertanya, jika Montero berurusan dengan kartel, apa yang dilakukan orang-orang tersebut jika ingin membunuh seseorang? Salvador mengatakan tidak akan pernah tahu bagaimana. Yang jelas, orang tersebut akan dibuat menghilang. Jika ditemukan, itu akan berada di tempat sepi, contohnya kuburan. Lalu Jen menjelaskan
Montero dibunuh di museum. Apakah di sana tempat yang cocok untuk membunuh? Salvador mengatakan tentu saja tidak. Risikonya terlalu tinggi. Dari jawaban tadi, Jane menjelaskan pada Teresa kalau pembunuhan Montero tidak ada hubungannya dengan bisnis gelap Montero. Tapi pelaku yang membuat pembunuhan ini berhubungan dengan bisnis gelap itu. To do with Colombian cartels. That's just what the killer wanted us to. Setelahnya di ruangan utama, LaRoche memanggil Madeleine, menunjukkan papan rekonstruksi visual dengan beberapa lapisan tentang siapa saja yang berada di markas pada malam pembakaran Todd Johnson. Satu lapisan visual dibuka adalah filter dari orang-orang yang tidak mempunyai izin akses untuk mencapai area penahanan. Lalu lapisan berikutnya adalah hasil yang dipersempit menjadi 5 tersangka yang terdekat menuju sel Todd Johnson, di mana salah satunya adalah Madeleine Hightower. This one is you. Dan juga satu-satunya orang yang mempunyai motif paling jelas. Madeleine pun mengakui bahwa ia dan Range Howard pernah menjalin hubungan intim tetapi berakhir atas kesepakatan bersama sebelum Howard terbunuh. Meskipun Madeleine sudah menjelaskan alasan dia dicurigai, LaRoche tidak menulis fakta itu di catatannya. Dia masih mencurigai Madeleine. Masuklah esok hari di CBI. Teresa menyetujui analisis Jane sebelumnya. Dia sudah menemukan beberapa petunjuk bahwa Montero tumbuh besar di Finland, California, kota kelahiran Todd Johnson. Bahkan, mereka berdua pernah bermain bersama di tim American Football SMA mereka. Dan untuk Cho yang sudah memeriksa gudang Montero, Montero mencatat dengan sangat teliti setiap pembelian senjata untuk bisnisnya, termasuk nomor seri senjata. Dan salah satu nomor seri tersebut cocok dengan senjata yang digunakan Todd Johnson untuk membunuh korban-korbannya. Jadi, sekarang kasus Montero ini saling terkait dengan Todd Johnson. Maka selanjutnya, sementara Teresa akan mengatur pembekalan dengan orang-orang penting di CBI dalam 10 menit ke depan untuk membahas kasus ini, Jane pergi ke bagian penyelidikan sidik jari untuk menanyakan apakah hasil sidik jari dari fosil dinosaurus sudah ditemukan. Pria yang bekerja di sana mengatakan terdapat 32 sidik jari yang terdeteksi pada fosil itu. Sedangkan daftar kemungkinan para pemilik sidik jari tersebut sangat banyak, jadi butuh waktu untuk mencocokkan. Jane melihat sebentar daftar kemungkinan tersebut, seakan menemukan sesuatu, menaruhnya kembali dan langsung pergi. Kemudian pindah ke sisi pembekalan di mana Teresa sedang menjelaskan kasus ini. Di tengah itu, Jane menelpon Madeleine untuk mengajaknya berbicara empat mata. Kalau Jane sudah menemukan bukti kasus ini yang menunjukkan Madeleine sebagai pembunuh. Madeleine pun pergi menemui Jane, di mana ia disambut Jane dengan shotgun yang siap untuk ditembak. Madeleine bersikeras menyangkal kalau dia membunuh Montero dan Todd Johnson, dan bertanya kenapa Jane tidak memberitahu LaRoche kalau ia pelakunya. Dan Jane pun mengatakan, jika Madeleine yang membunuh Todd Johnson, artinya Madeleine tahu sesuatu tentang Red John. Madeleine sendiri tidak tahu kenapa kasus ini sampai mengarah ke Red John. Dia meyakinkan Jane kalau bukan dia pelakunya. Dan ketika Jane sedikit lengah, Madeleine mengambil alih senjata yang dipegang Jane. Sedangkan di sesi pembekalan, pria dari laboratorium sidik jari turun membawa bukti yang sesuai dengan diprediksi Jane. Sidik jari pada fosil dinosaurus terdeteksi sebagai Madeleine Hightower. LaRoche yang sekarang memimpin kasus Montero memerintahkan tim Teresa untuk menggeledah rumah Madeleine, mencari apapun untuk mengkonfirmasi keterlibatannya. Dan pindahlah ke rumah Madeleine. Tim tidak percaya kalau Madeleine pelakunya. Tapi hal yang buruk ditemukan ketika Rigsby menemukan liontin yang telah dicuri dari museum pada laci Madeleine. Semua kembali ke CBI. Ada saksi yang melihat Madeleine di lift. Saat itu, Madeleine ada di depan lift. Tapi,
tidak jadi masuk, justru pergi ke lantai atas, di mana lantai atas terdapat ruangan Jane. Tim pun berada di depan pintu. Jane membuka pintu di mana dia sudah disandra oleh Madeline. Tim tidak punya pilihan selain membiarkan Madeline menjadikan Jane sebagai pelariannya dari sini. Secara singkat berada di parkiran, mereka pergi dengan mobil Madeline. Tim terlambat mengejar karena pintu keluar terblokir. Kemudian tim berpencar mencari mobil Madeline. Sampai informasi masuk, terdapat mobil yang mengalami kecelakaan tunggal di North Main, yang dipastikan itu mobil Madeline. Dan sampai ke lokasi kecelakaan, tim hanya menemukan Jane saja yang sedikit linglung akibat menabrakan mobil, dan sementara Madeline tidak ditemukan. Kemudian masuklah di malam hari. Teresa sendiri bersama Bertram dan LaRoche. Setelah Teresa dan LaRoche melaporkan tindakan mereka kepada Bertram, yang dianggap Bertram ini justru menambah daftar catatan buruk dalam CBI. Sebelum pergi, Bertram mengutip kata-kata yang tidak dimengerti Teresa. And when thy little heart doth wake, then the dreadful night shall break. LaRoche menjelaskan kepada Teresa bahwa itu puisi dari karya William Blake, penulis yang sama dari puisi Tiger Tiger yang dikutip Red John untuk Jane di akhir season 2. Kemudian Teresa menemui Jane di ruangannya. Apa yang ingin Teresa tanyakan adalah mengapa Madeline mendatangi Jane. Teresa merasa kalau ini adalah rencana Jane. Sedangkan Jane sendiri tidak ingin mengatakan apa-apa pada Teresa. Tapi dia tetap berterima kasih pada Teresa karena telah menyelamatkan nyawanya dan ingin berterima kasih juga dengan LaRoche. Teresa mengatakan kalau LaRoche sudah pulang ke rumah. Maka kemudian Jane pergi ke rumah LaRoche, membawa sebotol scotch sebagai ucapan terima kasih. Dan setelah berpamitan, Jane diam-diam menyelinap ke arah mobil LaRoche, mengetuk bagasi di mana Madeline ternyata bersembunyi di sana. Kilas balik pun ditampilkan, yaitu sebuah gap yang tidak diperlihatkan sebelumnya, yaitu proses saat di parkiran. Madeline diminta Jane untuk bersembunyi di bagasi LaRoche. Tidak akan ada pengecekan pada mobil orang yang berwenang. Jane mengingatkan jangan pernah keluar sampai mendengar suara ketukan bagasi. How long do I have to be in here? Until you hear this. Jadi sudah jelas semua adalah rencana Jane. Ia memastikan bahwa Madeline sudah dijebak, sehingga Jane memilih untuk membantu Madeline melarikan diri. Meski begitu, Red John kembali memenangkan ronde ini. Tetapi setidaknya mendapat keuntungan karena mata-mata Red John di CBI akan mulai mengendur setelah menyingkirkan Madeline dari CBI. Madeline sendiri akan kabur ke Saratoga. Adiknya memiliki sebuah kabin di sana. Jane mengingatkan Madeline untuk tidak memberitahu siapapun. Sedangkan Madeline menyarankan Jane setidaknya memberitahu Teresa tentang rencana ini. Tetapi Jane mengatakan untuk saat ini lebih baik sendirian. Madeline pun berterima kasih kepada Jane dan sebelum pergi, dia memberi satu nasihat terakhir pada Jane. Tidak ada orang yang lebih baik sendirian. Nobody is better off alone.